yang seperti sebelumnya kita tahu ya, kita nggak muluk-muluk lah bahwa calon itu pasti membutuhkan biaya banyak nih ya. Di sini saya nggak tanyain angkanya atau berapa yang udah disiapkan. Yang saya tanyakan ini, siap rugi nggak seandainya, kan kita tahu kompetisi namanya pasti ada menang, pasti ada kalah, ada yang juara satu, tidak mungkin juara satunya ada 2 orang gitu. Dan siap, maaf nih, siap rugi juga atau gimana nih? Kalau kita sudah siap maju, dalam arti pasti ada biaya. Ya, itu dia. Mari kita berkarya dengan hati gembira. Tapi kan tergantung dengan situasi. Iya, tergantung dia petani apa gitu ya. Iya, jadi memang dibutuhkan sebuah observasi, dibutuhkan penelitian apa yang dibutuhkan oleh petani tersebut. Tidak bisa langsung dikasih sapu rata bibit semua gitu kan. Harus dikaji ya. Itu memang semua harus disaring ya. Yang Bapak bilang itu sangat-sangat benar, dan itu pun memang dibutuhkan masyarakat, bahwa kenyataannya memang sekarang banyak yang terima sesuatu itu bukan kebutuhan para petani gitu kan. Memang niatnya pemerintah ini memberi, tapi itu bukan menjadi kebutuhan gitu ya. Nah, itu sangat-sangat bagus sekali, dan langkah-langkah yang bisa diambil itu seperti itu, dan memang sangat dibutuhkan. Nah, ini kan petani udah. Ini berbicara selanjutnya bahwa anak muda nih ya kan, anak muda kita tahu mereka sudah bahkan bisa memilih, bahkan menurut survei banyak pemilih anak muda itu bisa sampai 50% gitu kan. Artinya yang bisa dibagikan atau yang bisa diberikan nanti seandainya sudah menjadi bupati gitu ya, apa yang akan dikerjakan khusus anak-anak muda. Kita tahu nih anak-anak milenial yang butuh serba cepat semuanya. Kira-kira anak-anak muda perlu dengar nih videonya. Saya perlu menyampaikan dulu, anak muda ini perlu kita bagi. Dibagi kategori gitu ya? Dikategorikan dulu. Oke. Kalau dia mencari lapangan kerja, tentu kita pilah dulu. Iya, betul. Yang mencari lapangan kerja, berarti kan dia tidak punya kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Yang punya kemampuan menciptakan lapangan kerja, bagaimana dia menciptakan lapangan kerja dan mempekerjakan orang. Betul. Nah, ini kan perlu support. Iya. Dari pemerintah. Sangat sekali dibutuhkan. Supportnya kemana? Tentulah apa yang dibutuhkan mereka. Tidak mungkin kita support langsung support gitu. Atau kita langsung blok uang atau apa. Tentulah melalui program. Yang tamat SMA ke bawah, tentulah kita perlakuannya beda. Iya, betul, nggak bisa sama. Nah, apa perlakuannya? Tentulah kita, karena mereka mau tak mau mencari lapangan kerja, bukan menciptakan. Iya. Beda. Sehingga kita bisa melakukan pendidikan non formal. Pendidikan non formal bagi anak yang SMA, tamatan SMA ya, gitu ya. Apa pendidikan non formal? Baik keterampilan di bidang apa saja, termasuk pertanian, bisnis, tukang, dan mekanikal, gitu ya. elektrikal, dan semuanya yang bisa mereka lakukan. Nah, jika mereka udah paham, barulah kita cari program, beri bantuan. Iya, betul. Mensupport mereka, gitu. Mensupport mereka, baru bisa mereka merasakannya. Tapi kalau kita memberi bantuan, kalau mereka tidak paham mengelola dan tidak paham mengerjakannya, percuma. Betul. Ya, di sini saya dapat kesimpulan. Nah, bagi teman-teman yang SMA dan tidak melanjutkan, ini sangat bagus, yaitu nantinya akan diberikan support tergantung di bidang apa gitu ya. Tergantung hobinya apa. Karena tidak bisa kamu hobi motor lalu kita suruh kerja di tukang. Nantinya nggak enak kerjanya kita kan. Nah, harapannya kita juga anak-anak muda, yuk kita sama-sama berkembang gitu ya. Intinya anak muda ini, Om, saya sangat merasa bahwa anak muda ini harus berkarya ya, dan masyarakat Bengkayang khususnya anak-anak muda itu pengen sebenarnya berkarya tapi belum punya wadah, belum punya tempat gitu ya. Harapan saya juga semoga nanti kalau misalnya duduk ya, itu anak-anak muda tuh sebenarnya butuh karya, yang lain itu enggak. Saya mewakili anak-anak muda. Oke, ini petani udah, anak muda juga udah. Ya, kita tidak terlepas dari seorang ibu-ibu nih. Peran ibu-ibu atau peran seorang mama di dalam keluarga itu
penting gitu kan. Tadi Bapak petani dilihat kebutuhannya apa, begitu juga anak muda. Nah, bagaimana ibu-ibu yang di rumah aja atau ibu rumah tangga ini bisa juga memberikan kontribusi kemajuan bagi keluarganya sendiri. Ini apa yang akan diprogramkan untuk mereka nantinya kayak gitu. Berikutnya dengan ibu-ibu, ya, ya. Ibu rumah tangga. Nah, ibu-ibu ini pun kategorikan juga kita berbagai macam. Betul. Ada ibu-ibu rumah tangga, ada ibu-ibu karir, iya, ya. Ada ibu-ibu bisnis, ada ibu-ibu pengusaha, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, tentu kita tidak bisa juga memprogram mereka ya. Membuat rata mereka, tentu kita harus melihat membagi bagian apa dia. Iya, iya. Banyak ibu-ibu bergerak di bidang bisnis online. Online ya, betul. Ya, penjualan secara online. Nah, sekarang program untuk melakukan pemasaran online itu kan tentu tidak hanya upload di Facebook. Iya, iya. Tentu ada cara-cara yang profesional. Nah, saya sekarang sudah melakukan pengembangan bagaimana bekerja sama dengan Google. Oke. Dan kita baru 1 kali pelatihan dengan Google. Untuk memasarkan barang-barang. Hanya waktu pertama kali saya menyiapkan kelas untuk belajar bisnis online yang dilatih oleh orang-orang Google. Tapi peminatnya kurang. Apakah kurang informasi atau bagaimana? Tetapi kurang peminatnya. Nah, sehingga harapan kita bagi pebisnis online sekarang dengan teknologi sekarang yang sangat cepat ya, yang kemajuan sekarang, online ini sangat efektif. Nah, bagaimana industri bisa melakukan promosi online, menjual online, bukan hanya skala lokal, tapi juga secara nasional dan bahkan internasional. Iya, betul. Buat keripik kah, apakah gitu ya. Jadi di sana mungkin kalau mereka hanya berdasarkan pengalaman mereka, tentulah banyak yang kurangnya. Iya. Tentu bagaimana ibu-ibu yang industri rumah tangga ini bisa diberi pendidikan dulu. Beri pendidikan non formal, dilatih dia bagaimana cara melakukan industri rumah tangga yang baik. Benar ya. Baik itu materialnya, pengepakannya, pemasarannya. Kita kan ada dinas koperasi. Iya, betul. Terlepas semua dukungan pemerintah itu. Untuk ibu-ibu bagaimana mereka mengemas produk bangkayang sendiri biar bisa berkembang nanti. Tentu disupport ya itu ya, untuk disupport. Rumah tangga, anak muda, ibu-ibu untuk melakukan bisnis online memang mau tak mau, suka tak suka kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Iya, betul sekali. Itu memang kita tidak terlepas dari yang namanya internet. Gitu ya, tidak terlepas dari namanya bisnis online. Karena memang online ini tuh tanpa batas gitu ya. Dan bagaimana juga bisnisnya tadi ditawarkan untuk tanpa batas, bukan hanya di Bengkayang saja ya, tetapi bahkan seluruh Kalimantan Barat atau bahkan Indonesia, atau bahkan yang Bapak bilang tadi se-internasional gitu kan. Mimpi yang sangat-sangat baik khususnya untuk masyarakat Bengkayang, khususnya ibu-ibu gitu ya. Nah, ini ada tawaran terakhir nak bagi ini kan sebagai saya juga ini sedang berkembang di dalam sebuah usaha. Tadi Bapak bilang salah satu pengusaha. Nah, bagaimana kita yang setengah ini itu bisa berkembang? Karena sebagian dari penduduk masyarakat Bengkayang, termasuk saya juga, itu usaha ya kan. Kita mau berkembang, tapi kita bingung juga. Ini kan Bapak sudah berkembang nih, udah profesional banget juga, udah usianya dan sedang lanjut, tentu banyak pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan gitu. Khusus untuk pengusaha-pengusaha yang ada di Bengkayang yang sedang mau berkembang, kita perlu tipsnya biar bisa berkembang untuk anak muda, entah itu orang tua yang khususnya pembisnis gitu. Tipsnya bagaimana biar kita ini bisa berkembang di dalam usaha kita. Menurut saya, secara pribadi saya, kalau kita ingin maju, memang harus kerja keras. Harus kerja keras ya. Selain kerja keras, saya merasa diri saya dengan usia yang begini, tentu banyak kekurangan khususnya teknologi. Betul. Nah, harapan saya kalangan muda harus menguasai teknologi. Iya. Yang ketiga, yang namanya pengusaha ini tentu mempunyai grup.
organisasi pengusaha. Nah, pemerintah untuk landing program itu kepada organisasi. Iya. Termasuklah petani, misalnya kelompok tani dan sebagainya, itu grup. Grup, betul. Ya, kelompok. Jadi tidak bisa individu-individu, tidak bisa. Nah, harapan kita ke depan, semoga terlepas saya nih calon terpilih atau tidak terpilih, harapan saya, karena sekarang saya juga banyak membina organisasi-organisasi usaha. Oke. Seperti koperasi, seperti pertanian, petani kelompok tani, apakah kelompok tani sawit, karet dan sebagainya macam, apakah organisasi jasa seperti konstruksi. Saya sendiri sebagai ketua Kadin. Oh, Kadin Bengkayang. Ya. Oh, oke. Dan saya 10 tahun menjadi ketua Asosiasi Konstruksi Indonesia. Oh, khusus Bengkayang atau? Khusus Bengkayang. Oke. Oleh sebab itu saya merasa bahwa organisasi itu sangat penting. Iya. Oke. Kelompok-kelompok, forum-forum usaha sangat penting. Karena di sanalah akan terjadi pertukaran pengalaman. Iya, sharing dan segala macam. Iya, dan kita bisa berkembang gitu ya. Oke. Bagaimana kita mengikuti teknologi atau informasi dari luar agar kita di sini bisa berkompetitif dengan pengusaha kota, provinsi, nasional, bahkan internasional. Oke. Nah, kalau kita hanya berpikir secara Bengkayang saja, saya pikir sih agak sulit ya. Ya, sempit ya. Nah, oleh sebab itu himbauan kita, harapan kita ke depan dengan sinergisitas pembangunan ini, organisasi pun tidak bisa kita abaikan. Oke. Kelemahan kita selalu menganggap sepele atau menganggap enteng, menganggap remeh organisasi yang ada. Saya udah dapat poinnya nih, khusus untuk pengusaha yang sedang pengen maju, yuk bergabung bersama-sama di mana kita berusaha gitu ya. Ya, seperti ada komunitas-komunitas yang tersedia. Nah, akhir dari semua ini, saya harap semuanya bisa menyimak dan bisa melihat apa yang udah disampaikan, yang sudah diprogramkan. Ya, doa kami mengiringi Bapak, semoga sehat, terutama semoga nanti dapat banyak rekomendasi dari salah satu partai yang mendukung gitu ya. Dan sekiranya ada kata pesan buat masyarakat Bengkayang yang pengen disampaikan untuk mengajak Bapak atau mendoakan saja deh gitu kan, atau ya support aja deh dulu gitu, bisa disampaikan Pak buat masyarakat Bengkayang. Ya, masyarakat Bengkayang, ini pesan dan harapan Bapak Joshua untuk Kabupaten Bengkayang. Salam Pak. Saya rencana maju sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Bengkayang. Harapan saya, mohon dukungan dan doa untuk seluruh masyarakat Bengkayang. Saya punya keyakinan kalau kita bersama pasti bisa. Amin Pak, amin. Kalau kita bersatu, Bengkayang pasti maju. Iya, betul. Itu aja ya. Oke, intinya kita harus sama-sama bergandengan tangan untuk maju. Kita nggak bisa maju sendiri tanpa ada support dari teman-teman semuanya ya. Oke Pak, terima kasih banyak buat wawancaranya hari ini. Salam buat keluarga dan bahkan doa kami ya, semua teman-teman yang menonton video ini, yuk mari ngambil sebentar saja berdoa buat kebaikan orang lain. Pada saat kita mendoakan orang lain, percayalah orang pun tidak sengaja memberi doa yang terbaik buat kita. Oke Pak, ya doa kami mengiringi Bapak untuk maju terus, semuanya dicukupkan untuk biayanya, dicukupkan semuanya lah pokoknya ya. Oke, sekiranya yang di atas memberkati. Terima kasih Pak dan selamat sore. Jangan lupa teman-teman Facebook, subscribe channel YouTube ini. Semoga YouTube ini bisa menjadi konten-konten yang menarik. Oke, Adil Catalina, Bacuramin Kak Saruga, Basenget Kak Jubata, semuanya terima kasih dan salam sehat buat semuanya. Mari kita berkarya dengan hati gembira.